Chloe, kamu, maling. Teriakan mertua menggema, melempar koperku ke tengah hujan. Suamiku? Dia hanya diam saat aku diusir bak sampah. Dengan hati hancur, aku pergi. Namun, takdir berbalik cepat. Baru 15 menit berlalu, polisi menelepon rumah dan membawa kabar yang membuat mertuaku menjerit histeris saat tahu pelakunya ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, menggantung rendah di atas atap rumah mewah bergaya kolonial di kawasan Menteng. Di dalam rumah, atmosfer jauh lebih mencekam daripada mendung di luar. Udara pendingin ruangan terasa menusuk, namun keringat dingin justru mengalir di punggung Shandi. Shandi baru saja selesai menata meja makan untuk makan malam keluarga. Piring-piring porselen dengan pinggiran emas, koleksi kesayangan Ibu Donna, sudah tersusun rapi. Ia menghela napas, menyeka tangannya ke apron. Menjadi menantu di keluarga Sasongko bukanlah tugas mudah. Meski Shandi memiliki gelar magister manajemen dan pernah menjabat sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, di rumah ini, statusnya tak lebih dari kepala urusan rumah tangga tak bergaji. Shandi, kesini kamu. Teriakan itu melengking dari lantai 2, memecah kesunyian rumah yang biasanya hening. Itu suara Ibu Donna. Nada suaranya bukan panggilan biasa, itu adalah nada perang. Shandi bergegas naik, jantungnya berdegup kencang. Ia berpapasan dengan Samuel di tangga. Suaminya itu baru pulang kerja, wajahnya lelah, dasinya sudah longgar. "Ada apa, Ma?" tanya Samuel, suaranya pelan. Ia menatap Shandi dengan pandangan bingung, seolah bertanya kesalahan apa lagi yang dibuat istrinya hari ini. "Cepat naik. Kalian berdua," perintah Ibu Donna lagi. Mereka tiba di kamar utama yang pintunya terbuka lebar. Di sana, Zaskia sedang duduk di tepi ranjang ibunya, menangis terseduh-seduh dengan wajah tertutup kedua tangan. Sementara Ibu Donna berdiri di depan brankas dinding yang terbuka, wajahnya merah pada menahan amarah. "Ma, ada apa?" Samuel memberanikan diri bertanya. Ibu Donna berbalik, matanya menyala menatap Shandi. "Mana kalung itu?" Shandi mengerutkan kening, bingung. "Kalung apa, Bu?" "Jangan pura-pura bodoh," bentak Ibu Donna. Ia menunjuk ke arah kotak bludru biru tua yang tergeletak kosong di atas meja rias. "Set perhiasan The Royal Blue. Kalung berlian safir warisan nenekmu yang harganya 3 miliar. Tadi pagi masih ada di sini saat aku mau mencocokkan dengan kebaya untuk acara besok. Sekarang lenyap." Shandi terkesiap. Ia tahu betapa berharganya perhiasan itu bagi Ibu Donna. Bukan hanya soal harga, tapi gengsi. "Demi Tuhan, Bu, Shandi tidak tahu." Shandi tidak pernah masuk kamar ibu hari ini kecuali saat mengantar teh pagi tadi, itu pun ibu ada di kamar. "Bohong." Tiba-tiba Zaskia bersuara di sela tangisannya. Ia mengangkat wajahnya, air mata buaya membasahi pipinya yang dipoles make up tebal. "Ma, aku tadi nggak sengaja lihat." "Lihat apa, Zaskia? Bicara yang jelas," desak Samuel. Zaskia menatap Shandi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara ketakutan palsu dan kelicikan yang tersembunyi. "Tadi siang, pas Mbak Shandi lagi beres-beres kamar tamu, aku lihat dia bawa sesuatu yang berkilau, dibungkus sapu tangan. Aku pikir itu cuma aksesoris biasa, tapi setelah Mama bilang kalung itu hilang, aku jadi curiga. Itu fitnah." Shandi refleks membela diri, suaranya bergetar. "Zaskia, kamu bicara apa? Aku membersihkan kamar tamu karena ada debu, aku tidak membawa apa-apa." "Kita buktikan saja," potong Ibu Donna dingin. Ia berjalan melewati Shandi, menabrak bahu menantunya itu dengan keras hingga Shandi terhuyung. Geledah kamar mereka. "Ma, nggak perlu sampai begitu." Samuel mencoba menengahi, tapi tatapan tajam ibunya membuatnya menciut seketika. "Diam kamu, Samuel. Istrimu ini dari dulu memang tidak jelas asal-usulnya. Orang yang biasa pegang uang orang lain, pasti gatal tangannya kalau lihat barang mewah."
Ibu Donna melangkah pasti menuju kamar Shandi dan Samuel yang berada di ujung lorong. Shandi mengikuti dengan langkah gemetar. Ia tahu ia tidak bersalah. Ia yakin tidak ada apa-apa di kamarnya. Namun, melihat senyum tipis yang sekilas muncul di sudut bibir Zaskia saat gadis itu bangkit mengikuti ibunya, perasaan Shandi mendadak tidak enak. Firasat buruk menyergapnya. Kamar tidur Shandi dan Samuel kini berantakan. Isi lemari telah dikeluarkan paksa oleh Ibu Donna. Baju-baju Shandi berserakan di lantai. Samuel hanya berdiri mematung di ambang pintu, tidak berani membantu ibunya menggeledah, tapi juga tidak berani membantu istrinya merapikan barang. Ia adalah penonton pasif dalam kehancuran rumah tangganya sendiri. Tidak ada di laci, tidak ada di bawah kasur. Gumam Ibu Donna, napasnya memburu. Coba di lemari tas, Ma. Di bagian paling belakang, celetuk Zaskia tiba-tiba, seolah memberikan petunjuk ilahi. Shandi menoleh cepat ke arah Zaskia. Kenapa kamu spesifik sekali menunjuk tempat itu? Zaskia mengangkat bahu. Firasat aja. Ibu Donna langsung menuju lemari tas. Ia menarik keluar sebuah tote bag kanvas sederhana milik Shandi, tas yang biasa ia pakai untuk belanja bulanan, bukan tas mewah. Dengan kasar, Ibu Donna menumpahkan isi tas itu ke lantai. Klotak. Sebuah benda jatuh menggelinding. Bukan kalung itu, melainkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua, kotak pasangan dari The Royal Blue yang berisi anting-antingnya. Kotak itu terbuka saat jatuh, memuntahkan sepasang anting berlian safir yang berkilau di bawah lampu kamar. Ruangan itu hening seketika. Wajah Shandi pucat pasi. Darahnya seolah berhenti mengalir. Itu bukan ulahku. Bu, Samuel, sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah menyentuhnya. Seseorang pasti menaruhnya di sana. Cukup. Ibu Donna memungut anting itu dengan tangan gemetar karena marah. Masih berani bersumpah demi Tuhan? Bukti sudah ada di depan mata. Itu jebakan. Shandi berteriak, air matanya mulai tumpah. Ia menatap Zaskia. Kamu kan? Kamu yang terakhir pinjam tas itu kemarin alasan mau bawa barang ke laundry. Jangan nuduh sembarangan ya. Zaskia langsung pasang badan, berakting tersinggung berat. Ma, lihat tuh. Udah maling, nuduh orang lagi. Jahat banget sih Mbak Shandi. Pantesan uang belanja bulanan sering habis. Jangan-jangan selama ini? Zaskia benar, potong Ibu Donna. Ia menatap Shandi dengan tatapan jijik, seolah menatap kotoran di sepatunya. Turun ke bawah. Sekarang. Mereka berpindah ke ruang tamu. Ini adalah sidang keluarga yang paling memalukan. Ibu Donna duduk di sofa tunggalnya bak seorang ratu yang sedang menghakimi rakyat jelata. Shandi berdiri di tengah ruangan, sementara Samuel duduk di sofa panjang, menundukkan kepala, memijat pelipisnya yang mungkin tidak sakit. Samuel, suara Ibu Donna rendah namun penuh tekanan. Ibumu kehilangan harta warisan. Istrimu pelakunya. Sekarang, sebagai kepala keluarga, meskipun mama ragu kamu punya nyali, apa keputusanmu? Shandi menatap suaminya penuh harap. 5 tahun pernikahan. 5 tahun Shandi mengabdi, merapikan kekacauan keuangan perusahaan Samuel secara diam-diam, merawat Ibu Donna saat sakit tifus bulan lalu, menutupi aib Zaskia yang sering pulang mabuk. Ia berharap Samuel mengingat itu semua. Sam tolong, bisik Shandi. Kamu tahu aku nggak mungkin mencuri. Gaji bulananku saja kuberikan untuk renovasi dapur ibu. Masuk akal nggak aku mencuri anting? Samuel mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, tapi bukan karena keberanian. Itu mata ketakutan. Ia menatap ibunya, lalu menatap Shandi, lalu kembali menunduk. Sayang, buktinya ada di tas kamu. Gumam Samuel pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Mungkin kamu hilaf karena tekanan? Hati Shandi hancur berkeping-keping. Bukan tuduhan mertuanya yang membunuhnya, melainkan keraguan suaminya. Aku tidak hilaf, Sam. Aku difitnah, teriak Shandi frustrasi. Sudah. Jangan teriak-teriak di rumahku, bentak Ibu Donna sambil menggebrak meja marmer. Aku tidak butuh mantu pencuri.
Aku tidak butuh ular berkepala dua di rumah ini. Aku sudah curiga dari dulu, keluargamu itu orang kampung, pasti mentalnya mental pengemis yang mau jalan pintas. Hinaan itu menembus batas kesabaran Shandi. Ia menegakkan punggungnya, menghapus air matanya dengan kasar. Jangan bawa-bawa orang tuaku, Bu. Mereka mendidikku dengan kehormatan, sesuatu yang sepertinya tidak dimiliki oleh semua orang di ruangan ini. Matanya melirik tajam ke arah Zaskia yang kini tersenyum sinis di balik punggung ibunya. Kurang ajar. Ibu Donna berdiri. Keluar. Kata itu menggema di ruangan luas yang penuh perabot mahal itu. Keluar dari rumahku. Ibu Donna mengulanginya dengan volume yang lebih tinggi, urat-urat lehernya menonjol. Aku tak butuh mantu pencuri. Bawa barang-barangmu yang tidak berharga itu dan pergi dari sini. Ibu Donna berjalan cepat ke arah pintu depan, membukanya lebar-lebar. Angin sore yang membawa percikan hujan langsung menerobos masuk. Shandi menatap Samuel sekali lagi. Sam, kamu diam saja? Kamu biarkan aku diusir malam-malam begini? Samuel terlihat terguncang, tapi ia tidak bergerak dari sofanya. Mungkin kita bisa bicarakan besok pagi? Ini sudah malam, hujan. Kalau dia masih di sini 1 jam lagi, aku yang akan pergi dari rumah ini, ancam Ibu Donna. Pilih ibumu atau istri pencurimu ini. Ultimatum klasik. Dan seperti yang sudah diduga Shandi, Samuel memilih diam. Diamnya Samuel adalah jawaban paling menyakitkan. Zaskia, yang merasa sudah di atas angin, dengan semangat palsu berkata, biar Zaskia bantu ambilin koper Mbak Shandi yang udah disiapin tadi pas geledah. Tak lama kemudian, sebuah koper besar berwarna hitam dilempar begitu saja, hingga menggelinding di lantai marmer ruang tamu. Zaskia melemparnya dari tangga dengan wajah puas. Beberapa pakaian Shandi yang belum masuk koper dengan benar menyembul keluar. Shandi berjalan mendekati koper itu. Ia berlutut, merapikan pakaiannya yang berantakan dengan gerakan lambat namun bermartabat. Ia menutup resleting koper, lalu berdiri tegak. Wajahnya kini datar, air matanya sudah kering. Sakit hati itu telah berubah menjadi kebas. Ia tidak menatap Ibu Donna. Ia tidak menatap Zaskia. Ia berjalan mendekati Samuel. Kunci mobil dan kartu kredit tambahan, kata Shandi sambil meletakkan kunci mobil dan kartu di meja depan Samuel. Aku datang ke rumah ini dengan hormat, aku akan pergi dengan harga diri. Mobil itu hadiah darimu, tapi atas nama ibumu. Aku tidak butuh. Samuel mencoba meraih tangan Shandi. Shandi menepisnya pelan. Jaga dirimu, Sam. Kamu akan butuh lebih dari sekadar keberanian untuk bertahan hidup di rumah ini tanpaku. Shandi menarik pegangan kopernya. Roda koper bergemuruh di lantai marmer, suara yang memekakan telinga di tengah keheningan mencekam itu. Ia berjalan menuju pintu utama yang terbuka. Di ambang pintu, Ibu Donna berdiri bersedekap. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di sini lagi. Kalau kau coba-coba menuntut harta gono gini, pengacaraku akan menghabisimu. Simpan uangmu untuk pengacara Zaskia nanti, Bu. Sepertinya dia akan lebih membutuhkannya, balas Shandi dingin. Tanpa menunggu reaksi mereka atas kalimat ambigu itu, Shandi melangkah keluar. Hujan turun semakin deras. Shandi menyeret kopernya menembus pekarangan luas. Tidak ada payung. Bajunya basah kuyup dalam hitungan detik. Ia berjalan keluar gerbang besi tinggi yang perlahan menutup otomatis di belakangnya. Di jalanan aspal yang basah, Shandi berjalan sendirian, menangis dalam diam, bercampur dengan air hujan yang menyamarkan kesedihannya. Sepeninggal Shandi, pintu utama tertutup rapat. Suara hujan menjadi redam, menyisakan keheningan yang canggung di ruang tamu keluarga Sasongko. Ibu Donna menghempaskan tubuhnya kembali ke sofa, mengatur napasnya yang tersengal. Kemenangan ini terasa melelahkan baginya. Akhirnya parasit itu pergi juga. Rumah ini jadi terasa lebih bersih. Samuel masih duduk di posisinya, menatap kunci mobil yang diletakkan Shandi. Pikirannya berkecamuk. Bayangan istrinya yang berjalan di tengah hujan menghantuinya. Rasa bersalah mulai merayap, mencekik lehernya. Namun, doktrin kepatuhan pada ibu yang ditanamkan sejak kecil membuatnya lumpuh. Zaskia, di sisi lain, tampak gelisah.
Ia tidak duduk. Ia mondar-mandir di dekat jendela, sesekali mengintip keluar, lalu mengecek ponselnya berulang kali. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, berbeda dengan akting tangisannya tadi. "Kamu kenapa, Zas? Pusing?" tanya Ibu Donna, memperhatikan putrinya. "Duduk dulu, Mama suruh Bei Inah buatkan teh hangat." Nggak usah, Ma, tolak Zaskia cepat, terlalu cepat. Aku kayaknya butuh udara segar. Aku mau ke rumah temanku sebentar ya, Sifanya. Mau nenangin diri. Stres banget lihat drama tadi. Hujan-hujan begini. Samuel akhirnya bersuara, nadanya curiga. "Biasanya kamu paling anti keluar kalau gerimis dikit aja." "Ya ampun, Kak Sam. Aku tuh trauma dituduh-tuduh tadi. Aku butuh teman ngobrol." Zaskia menyambar tas tangannya, tas branded besar yang terlihat menggembung penuh. "Aku udah pesen taksi online, udah di depan. Bye, Ma." Tanpa menunggu persetujuan, Zaskia setengah berlari menuju pintu depan. Ia bahkan tidak mencium tangan ibunya seperti biasa. Tingkahnya aneh, tergesa-gesa, seperti orang yang dikejar hantu. "Anak itu sensitif sekali hatinya," gumam Ibu Donna membela, tidak menyadari kejanggalan putrinya. "Kamu lihat, Samuel, istrimu itu sudah merusak mental adikmu." Samuel tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, melihat taksi online yang membawa Zaskia melaju cepat menembus hujan. Ada perasaan ganjil di dada Samuel. Zaskia tidak pernah membawa tas sebesar itu hanya untuk rumah teman. Dan tadi, saat Shandi dituduh, kenapa Zaskia begitu presisi menunjuk letak barang bukti? Jarum jam di dinding berdetak. 5 menit berlalu. 10 menit. Suasana rumah terasa kosong. Biasanya jam segini Shandi sedang menyiapkan camilan sore, atau mengingatkan Samuel tentang jadwal rapat besok. Sekarang, hanya ada suara denting jam dan napas berat Ibu Donna. Tepat 15 menit setelah Shandi melangkah keluar dari gerbang, telepon rumah berdering. Dering telepon kabel itu terdengar nyaring dan menakutkan. Jarang ada yang menelepon ke nomor rumah di era ponsel pintar ini, kecuali hal-hal penting atau darurat. "Angkat, Sam. Siapa tahu itu istrimu yang mau mengemis minta maaf," cibir Ibu Donna. Samuel mengangkat gagang telepon dengan ragu. "Halo?" Kediaman keluarga Sasongko. Suara di seberang sana berat, tegas, dan berwibawa, diiringi suara latar belakang yang riuh seperti suara sirine dan percakapan radio. "Selamat sore. Apa benar ini rumah dari saudari Zaskia Sasongko?" Jantung Samuel berhenti berdetak sesaat. "Benar. Saya kakaknya. Ada apa ya, Pak?" "Saya Inspektur Haryo dari Polsek Metro. Kami ingin menginformasikan bahwa kami baru saja melakukan penggerebekan di sebuah tempat transaksi barang ilegal di kawasan Ruko Cempaka. Saudari Zaskia turut kami amankan di lokasi." Samuel mematung. Matanya membelalak. "Diamankan? Maksud Bapak, adik saya ditangkap? Kenapa?" Ibu Donna yang melihat perubahan wajah Samuel langsung berdiri. "Ada apa? Siapa itu?" Samuel memberi isyarat tangan agar ibunya diam, telinganya fokus pada suara polisi. "Kami menemukan saudari Zaskia sedang mencoba menjual perhiasan tanpa sertifikat resmi kepada penadah yang sudah lama menjadi target operasi kami. Barang bukti yang kami sita berupa 1 buah kalung berlian safir biru. Saudari Zaskia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dan mengaku mengambilnya dari rumah. Kami butuh wali untuk datang ke kantor sekarang." Lutut Samuel lemas. Gagang telepon nyaris terlepas dari tangannya. "Halo, Pak Samuel?" Ya, Pak. Saya segera ke sana." Samuel menutup telepon dengan tangan gemetar hebat. Ia berbalik menatap ibunya. Wajahnya bukan lagi wajah anak penurut, tapi wajah seseorang yang baru saja ditampar oleh kenyataan pahit. "Siapa, Sam? Ada apa dengan Zaskia?" desak Ibu Donna, mulai panik melihat wajah pucat anaknya. "Polisi, Ma," suara Samuel parau. "Zaskia ditangkap." "Apa?" Ibu Donna terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di sofa. "Jangan bercanda kamu. Zaskia baru saja pergi ke rumah Fanya." "Dia tidak ke rumah Fanya, Ma.
Dia pergi menjual kalung itu. Samuel tertawa getir, tawa yang terdengar menyakitkan. Polisi menangkapnya di tempat penadah barang curian. Dia tertangkap basah sedang mencoba menjual kalung The Royal Blue milik Mama. Tidak mungkin. Wajah Ibu Donna memucat seputih kertas. Zaskia. Zaskia bilang dia melihat Shandi. Zaskia berbohong. Ma, teriak Samuel tiba-tiba, meluapkan emosi yang selama ini ia pendam. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding mewah itu. Zaskia mencurinya. Dia menaruh anting itu di tas Shandi untuk menjebak istriku. Dan kita bodoh sekali mempercayainya. Samuel menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Kita baru saja mengusir satu-satunya orang yang tulus di rumah ini. Kita mengusir Shandi demi melindungi pencuri yang sebenarnya. Tapi Zaskia anak kandungku, dia tidak mungkin. Ibu Donna masih dalam fase penyangkalan, tapi air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput. Logikanya mulai bekerja. Gelagat aneh Zaskia, desakannya untuk menggeledah tas Shandi, kepergiannya yang buru-buru. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu membentuk gambar yang mengerikan. Zaskia butuh uang, Ma. Mama tahu gaya hidupnya. Judi online, tas mewah, pergaulan. Samuel berjalan mondar-mandir, napasnya memburu. Dan sekarang dia di kantor polisi. Bersama kalung Mama. Samuel menatap pintu depan yang masih basah oleh tempias hujan. Bayangan Shandi yang menyeret koper sendirian di tengah kegelapan kembali muncul. Kali ini disertai rasa sesal yang menghujam dada seperti belati. Ayo ke kantor polisi, kata Samuel dingin, mengambil kunci mobil yang tadi diletakkan Shandi. Lalu Shandi bagaimana? Tanya Ibu Donna pelan, suaranya kehilangan keangkuhan. Samuel menatap ibunya dengan tatapan nanar. Shandi? Aku tidak tahu, Ma. Ponselnya mati saat aku coba telepon barusan. Dia berjalan kaki di tengah hujan. Dia tidak punya tujuan. Samuel menahan isak tangisnya. Aku harap dia mau memaafkan kita. Tapi kalau aku jadi dia, aku tidak akan sudi melihat wajah kita lagi. Samuel melangkah keluar, menerobos hujan menuju mobil. Ibu Donna mengikuti dengan langkah tertatih-tatih, kemegahan dirinya runtuh seketika. Di dalam mobil, saat wiper bergerak menyapu air hujan di kaca depan, Samuel memukul setir dengan keras. Brak! Bodoh! Aku suami bodoh! Teriaknya pada kesunyian kabin mobil. Sementara itu, di sebuah halte bus yang sepi, sekitar 2 kilometer dari rumah mewah itu, Shandi duduk menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri. Sebuah mobil sedan hitam melambat dan berhenti di depannya. Kaca jendela turun. Seorang wanita berpenampilan cik dengan potongan rambut bob tajam melihat keluar. Itu Enzi, sahabat lama Shandi sejak kuliah hukum dulu, yang kini menjadi pengacara sukses. Shan? Enzi terkejut melihat kondisi sahabatnya. Ia segera keluar membawa payung. Ya Tuhan, Shandi, kenapa kamu begini? Shandi mendongak, matanya bengkak. Saat melihat wajah sahabatnya yang tulus, pertahanannya runtuh lagi. Enzi, aku sudah selesai. Semuanya selesai. Enzi tidak banyak bertanya. Ia memeluk Shandi, lalu membimbingnya masuk ke mobil hangat itu. Masuk. Kita bicara nanti. Kamu aman sekarang. Saat mobil Enzi melaju menjauh, membelah malam Jakarta yang basah, di kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi yang samar-samar, seolah menandakan babak baru dari kehancuran keluarga Sasongko baru saja dimulai. Dan Shandi, di dalam kehangatan mobil sahabatnya, memejamkan mata. Ia tidak tahu bahwa dalam 15 menit terakhir, nasibnya telah berbalik arah. Ia bukan lagi tersangka. Ia adalah korban yang kini memegang kartu truf terbesar dalam permainan ini. Aroma kopi basi, asap rokok yang menempel di baju petugas, dan dinginnya lantai ubin menyambut Samuel dan Ibu Donna saat mereka melangkah masuk ke Polsek Metro. Kontras yang tajam dengan kenyamanan rumah mereka di Menteng. Di sudut ruangan, duduk di kursi besi dengan tangan terborgol ke meja, Zaskia tampak berantakan. Riasan waterproofnya luntur, membentuk garis hitam di pipi. Begitu melihat ibunya, Zaskia langsung meraung. Mama, tolongin Zaskia. Mereka jahat, Ma. Mereka paksa aku ngaku.
jeritnya histeris, membuat beberapa petugas menoleh malas. Ibu Donna, yang kakinya gemetar sejak turun dari mobil, berlari kecil memeluk anaknya. Naluri keibuannya mengalahkan logikanya sesaat. "Sayang, kamu diapakan? Pak Polisi, kenapa anak saya diborgol seperti kriminal? Dia ini korban." Inspektur Haryo, pria parubaya dengan tatapan tajam namun tenang, mempersilakan Samuel dan Ibu Donna duduk. Ia tidak tampak terintimidasi oleh penampilan mewah Ibu Donna. "Silakan duduk, Bu, Pak. Kami tidak memaksa siapapun. Saudari Zaskia kami amankan sesuai prosedur," kata Inspektur Haryo datar. "Ini salah paham, Pak," sela Zaskia cepat, matanya liar menatap Samuel. "Kak Sam, bilang sama mereka. Aku itu disuruh Mbak Shandi." "Iya, Mbak Shandi yang maksa aku jual kalung itu. Dia ngancem aku. Dia bilang kalau aku nggak jualin, dia bakal sebar foto aib aku." Samuel menatap adiknya dengan pandangan kosong. Beberapa jam lalu, ia mungkin akan termakan bualan ini. Tapi sekarang, setelah melihat Shandi pergi, ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Logikanya mulai bekerja. "Shandi mengancammu?" tanya Samuel pelan. "Kapan? Bukannya tadi kamu bilang kamu melihat Shandi yang mencuri dan menyimpannya di tas? Kenapa sekarang ceritanya berubah jadi kamu disuruh menjualkan?" Zaskia terdiam sesaat, gagap. "Itu maksudku dia yang nyuri, terus pas aku pergokin, dia malah maksa aku yang jual biar dia nggak ketahuan." "Iya, gitu maksudnya." Inspektur Haryo menghela napas, lalu memutar layar monitor komputernya ke arah Samuel dan Ibu Donna. "Kami tidak bekerja berdasarkan asumsi, Bu, Pak. Kami bekerja berdasarkan bukti. Silakan lihat rekaman CCTV dari toko pegadaian, Jaya Abadi, yang kami gerebek 2 jam lalu. Video itu hitam putih, namun gambarnya cukup jelas. Terlihat Zaskia masuk ke toko itu sendirian. Tidak ada Shandi. Tidak ada siapapun yang menodongkan senjata atau mengancamnya. Zaskia terlihat santai, bahkan sempat mengeluarkan cermin untuk membenarkan lipstiknya sebelum mendekati loket. Suara rekaman terdengar kresek-kresek, tapi dialognya jelas. "Kok, ini barang bagus. Punya nyokap gue. Orang tua itu udah pikun, gak bakal sadar kalau hilang. Gue butuh cash 50 juta sekarang, sisanya transfer aja." Hening. Di ruang interogasi itu, suara Zaskia di dalam video terdengar seperti petir yang menyambar kepala Ibu Donna. Orang tua itu udah pikun. Ibu Donna menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya merosot di kursi. Anak emasnya, putri yang selalu ia banggakan dan ia lindungi mati-matian dari menantu jahat, baru saja menyebutnya pikun dan menjual warisan leluhurnya demi uang tunai. Itu pasti editan. Zaskia masih mencoba menyangkal, tapi suaranya mencicit kecil. "Zaskia," suara Samuel terdengar berat, penuh amarah yang tertahan di tenggorokan. "Kamu memfitnah Shandi. Kamu membuat Mama mengusir istriku. Kamu menghancurkan pernikahanku demi menutupi kejahatanmu sendiri." "Kak Sam, tolong." "Diam," bentak Samuel. Kali ini begitu keras hingga Ibu Donna tersentak. "Jangan panggil aku kakak. Kamu busuk, Zaskia. Hati kamu busuk." Samuel menoleh ke Inspektur Haryo. "Proses dia, Pak. Sesuai hukum yang berlaku. Saya tidak akan menjamin penangguhan penahanan." "Samuel, apa-apaan kamu?" Ibu Donna akhirnya bersuara, panik. "Dia adikmu. Masa kamu biarkan dia di penjara? Kita bisa bayar jaminan. Kita sewa pengacara. Mama mau membela dia setelah lihat video itu." Samuel menunjuk layar monitor dengan tangan gemetar. "Silakan kalau Mama mau jual sisa perhiasan Mama untuk pengacaranya. Tapi aku tidak akan keluar uang sepeser pun. Uangku seharusnya untuk istriku." Samuel berdiri, meninggalkan ruang interogasi tanpa menoleh lagi pada teriakan Zaskia yang memanggil namanya. Ia berjalan keluar gedung polsek, menghirup udara malam yang basah, namun dadanya terasa sesak seolah terhimpit beton. Malam semakin larut. Samuel memacu mobilnya tanpa tujuan yang jelas. Rasa bersalah menghantuinya seperti hantu. Setiap kali ia memejamkan mata sekejap,
ia melihat punggung Shandi yang menjauh di tengah hujan. Ia mencoba menelepon nomor Shandi lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Samuel membanting ponselnya ke jok sebelah. Ia harus mencari Shandi. Tapi kemana? Pertanyaan itu menghantamnya dengan kenyataan pahit. Ia tidak benar-benar mengenal dunia istrinya. Selama 5 tahun menikah, Samuel, di bawah pengaruh ibunya, secara tidak sadar telah mengisolasi Shandi. Shandi jarang bergaul karena sibuk mengurus rumah tangga. Teman-teman kuliah Shandi, Samuel lupa nama-namanya. Keluarga Shandi, mereka ada di luar kota, di Yogyakarta, dan Shandi pasti belum sampai sana. Samuel mencoba mengingat-ingat. Ada satu nama yang pernah Shandi sebut. Enzi, pengacara. Dulu sekali Shandi pernah bilang mau bertemu Enzi, tapi Ibu Donna melarang karena alasan, wanita karir itu pengaruh buruk buat istri penurut. Samuel menepikan mobil, mencari nama Enzi di mesin pencari internet. Enzi Partners Law Firm. Alamat kantor di Sudirman. Tidak mungkin Shandi di kantor jam segini. Samuel mencari media sosialnya, menemukan foto Enzi sedang tag lokasi di sebuah apartemen di Kuningan. Tanpa pikir panjang, Samuel meluncur ke apartemen itu. Sesampainya di lobi apartemen mewah itu, Samuel dihadang keamanan. "Maaf, Pak. Bapak tidak bisa naik tanpa akses atau izin penghuni," kata Satpam tegas. "Tolong, Pak. Istri saya mungkin ada di atas. Di unit Ibu Enzi. Saya suaminya, Samuel." Samuel memohon, penampilannya yang kusut membuat Satpam sedikit iba tapi tetap waspada. Satpam itu menghubungi unit Enzi melalui interkom. Samuel menunggu dengan jantung berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, Satpam itu menutup telepon dan menatap Samuel dengan tatapan dingin. "Bu Enzi bilang, tidak ada orang bernama Shandi yang mau bertemu Bapak. Dan Bapak diminta pergi sebelum beliau memanggil polisi atas tuduhan gangguan ketertiban." "Tapi istri saya di sana, Pak. Saya tahu dia di sana." Samuel mencoba menerobos, tapi 2 satpam lain menahannya. "Silakan keluar, Pak." Samuel didorong keluar lobi. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung tinggi itu. Di salah satu jendela di lantai atas, lampu menyala. Di dalam unit apartemen itu, Shandi duduk di sofa dengan balutan selimut tebal, memegang cangkir coklat panas. Matanya sembab. Enzi duduk di sampingnya, baru saja meletakkan gagang interkom. "Dia di bawah?" tanya Shandi lirih. "Iya. Sedang diusir satpam," jawab Enzi datar. Ia menatap sahabatnya dengan sorot mata protektif. "Kamu nggak perlu ketemu dia, Shan. Nggak malam ini, nggak besok. Biarkan dia merasakan kehilangan. Laki-laki seperti Samuel itu butuh kejutan terapi kejut biar sadar." Shandi mengangguk pelan. "Aku nggak mau pulang, Zety. Aku nggak bisa bayangkan kembali ke rumah itu." "Siapa yang suruh pulang?" Enzi tersenyum miring. "Mulai sekarang, kita main pakai aturan hukum. Kamu istirahat. Besok, kita mulai perangnya." Di bawah, Samuel akhirnya menyerah. Ia masuk ke mobilnya, menyandarkan kepalanya di setir, dan menangis. Tangisan seorang pengecut yang terlambat menyadari betapa berharganya apa yang ia miliki. Pagi di kediaman Sasongko biasanya dimulai dengan aroma kopi Arabica yang diseduh sempurna oleh Shandi, dan sarapan sehat yang tertata rapi. Tapi pagi ini, rumah itu seperti kuburan. Dapur berantakan. Piring kotor bekas semalam, saat Zaskia makan mie instan sebelum pergi, masih menumpuk di wastafel. Bei Inah, asisten rumah tangga yang datang pagi hari, pulang pergi, tampak bingung karena tidak ada instruksi menu dan stok bahan makanan di kulkas habis. Shandi biasanya belanja setiap Jumat, dan kemarin adalah hari Jumat yang kacau. Samuel turun dari kamar dengan mata bengkak dan baju yang sama dengan semalam. Ia tidak tidur. Ibu Donna duduk di meja makan, menatap kosong ke arah taman. Ia baru saja pulang dari kantor polisi dini hari tadi, setelah mengurus prosedur hukum Zaskia. Zaskia ditahan. Permohonan penangguhan penahanan ditolak karena risiko melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Bei, mana kopinya?" tegur Ibu Donna ketus, melampiaskan stresnya. "Maaf, Nya. Kopi habis."
Biasanya Non Shandi yang beli biji kopinya di toko langganan, jawab Bei Inah takut-takut. Beli saja di minimarket. Masa begitu saja harus tunggu Shandi? Bentak Ibu Dona. Dasar semua orang di rumah ini tidak becus. Saat Bei Inah tergopoh-gopoh pergi, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berseragam rapi berdiri di depan pintu. Paket dokumen untuk Bapak Samuel Sasongko dan Ibu Dona Sasongko. Samuel menandatangani tanda terima dengan tangan lemas. Amplop itu tebal, berkop surat NZO Partners Law Firm. Jantung Samuel mencelos. Ia membuka amplop itu di meja makan. Perihal, somasi pertama dan gugatan perceraian. Isinya singkat, padat, dan tajam. Shandi, melalui kuasa hukumnya, mengajukan gugatan cerai dengan alasan kekerasan verbal, psikis, dan fitnah keji. Selain itu, ada poin tuntutan hukum terpisah untuk Ibu Dona dan Zaskia atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, pengusiran paksa tanpa hak. Apa itu? Tanya Ibu Dona, melirik kertas di tangan Samuel. Surat dari Shandi. Samuel meletakkan kertas itu di depan ibunya. Dia menggugat cerai. Dan dia menuntut Mama atas pencemaran nama baik. Ibu Dona membaca sekilas, lalu tertawa meremehkan. Tawa yang dipaksakan. Hah? Somasi? Dia pikir dia siapa? Dia cuma gertak sambal, Sam. Dia nggak punya uang buat bayar pengacara mahal seperti ini. Paling ini temannya yang bantu cuma-cuma. Nanti kalau uangnya habis, dia juga bakal sujud di kaki Mama. Ini NZ. Firma hukum dia salah satu yang terbaik di Jakarta. Dia tidak main-main, kata Samuel. Dan Shandi punya bukti. Rekaman CCTV di rumah kita. CCTV yang Mama pasang di ruang tamu untuk memantau pembantu. Itu merekam semuanya. Merekam Mama berteriak mengusir dia. Merekam Mama memaki dia maling. Wajah Ibu Dona berubah pucat. Ia lupa soal CCTV di sudut ruang tamu itu. Kita harus balas, seru Ibu Dona, namun kali ini ada nada gentar dalam suaranya. Hubungi Om MU yang pengacara itu. Untuk apa, MA? Untuk membela kebohongan? Samuel menatap ibunya lelah. Aku tidak akan melawan gugatan cerainya. Aku pantas digugat. Kamu mau jadi duda? Memalukan keluarga. Lebih memalukan mana dengan punya adik seorang pencuri dan ibu yang mengusir menantu tidak bersalah. Kalimat Samuel menohok ulu hati Ibu Dona. Wanita parubaya itu terdiam, tidak mampu membalas. Keheningan pagi itu terasa lebih menyakitkan daripada keributan semalam. 1 minggu berlalu sejak kepergian Shandi. Rumah besar di Menteng itu perlahan berubah menjadi kapal pecah yang kehilangan nahkodanya. Kekacauan dimulai dari hal-hal kecil. Cucian menumpuk karena mesin cuci canggih itu memiliki pengaturan yang hanya dipahami Shandi, dan Bei Inah takut menyentuhnya, karena pernah dimarahi Ibu Dona jika salah setting. Pakaian kerja Samuel mulai habis, ia terpaksa memakai kemeja yang agak kusut karena laundry langganan tidak menjemput. Ternyata Shandi yang selalu menjadwalkan penjemputan. Lalu masalah membesar. Hari Rabu, listrik rumah tiba-tiba padam total. Bei Inah, kenapa mati lampu? Teriak Ibu Dona dari kamarnya. AC mati membuat darah tingginya naik. Tokennya habis. Nya, jawab Bei Inah dari bawah. Ya isi dong. Saya nggak pegang uang belanja, Nya. Dan saya nggak tahu nomor meternya. Biasanya Non Shandi yang isi lewat HP beliau tiap tanggal 1. Samuel, yang sedang bersiap meeting online penting, terpaksa turun tangan. Ia mencari kartu meteran listrik, tapi tidak ketemu. Ia mencoba membeli token lewat aplikasi bank, tapi gagal karena salah memasukkan ID pelanggan berulang kali. Akhirnya ia harus lari ke minimarket, meninggalkan meetingnya terlambat 20 menit yang membuat kliennya kecewa. Malam harinya, Ibu Dona mengeluh sakit perut hebat. Asam lambungnya naik. Makanannya nggak enak. Asin sekali. Keluh Ibu Dona mendorong piring buburnya. Maaf, Nya. Saya masak sesuai resep biasa. Bela Bei Inah. Cuma mungkin beda tangan. Non Shandi biasanya pakai garam Himalaya yang khusus buat ibu. Stoknya habis, jadi saya pakai garam dapur biasa. Kenapa nggak beli? Kan nggak ada uangnya, Nya. Bapak Samuel belum kasih uang belanja mingguan. Bei Inah mulai berani menjawab.
Ia lelah menjadi sasaran amarah majikannya. Maaf ya, Nya. Kalau begini terus, saya mending berhenti saja. Kerjaan jadi 2 kali lipat sejak Non Shandi nggak ada, tapi saya cuma diomelin terus. Ibu Donna terdiam. Ia baru menyadari betapa detailnya peran Shandi. Shandi bukan hanya ibu rumah tangga. Dia adalah manajer operasional yang memastikan roda kehidupan di rumah ini berputar mulus tanpa suara. Dia mengingat jenis garam, jadwal listrik, jadwal laundry, hingga vitamin-vitamin Ibu Donna. Samuel duduk di meja makan, memijat pelipisnya. Rumah berantakan, ibunya sakit dan rewel, adiknya di penjara, dan ia sendiri kacau balau di kantor karena tidak fokus. "Ma," kata Samuel pelan. "Kita hancur, Ma." "Jangan lebay kamu," sahut Ibu Donna, meski dalam hati ia setuju. "Ini cuma masalah penyesuaian. Kita cari asisten baru yang lebih mahal, yang lulusan perhotelan." "Bukan soal asisten, Ma. Ini soal rumah yang kehilangan nyawanya." Samuel menatap kursi kosong di sebelahnya, tempat Shandi biasa duduk. "Kita memperlakukan dia seperti pembantu, padahal dia adalah fondasi rumah ini. Sekarang fondasinya pergi, dan kita roboh." Malam itu, Samuel tidur di kamar tamu. Ia tidak sanggup tidur di kamar utama yang masih menyisakan aroma parfum Shandi di bantal, namun orangnya tidak ada. Tekanan ekonomi mulai terasa. Pengacara untuk Zaskia meminta biaya retainer yang sangat besar. Zaskia, yang masih mendekam di tahanan titipan, terus merengek minta dibawakan makanan enak dan skincare, tidak peduli situasi di rumah. Samuel memutuskan untuk mengecek keuangan keluarga. Selama ini, ia menyerahkan gaji bulanannya ke rekening bersama yang dipegang Shandi untuk operasional, dan sebagian lagi ia berikan tunai ke Zaskia, atas suruhan Ibu Donna, untuk uang saku, serta biaya maintenance rumah yang besar. Ia masuk ke ruang kerja kecil di dekat dapur, tempat Shandi biasa membereskan tagihan. Di sana, semuanya rapi. Ada folder bertuliskan, tagihan, pajak, medis ibu. Samuel membuka folder itu. Ia terkejut melihat betapa rapi dan transparannya pencatatan Shandi. Setiap rupiah dicatat. Namun, ada yang aneh. Di kolom pemasukan, angka yang tertulis dari transferan Samuel ternyata sering minus di pertengahan bulan. Di kolom pengeluaran, ada pos pengeluaran besar rutin bertuliskan, tombokan uang saku Zaskia, permintaan ibu, dan tombokan arisan ibu. Samuel mengerutkan kening. Tombokan? Ia menelusuri laci meja itu lebih dalam dan menemukan sebuah buku catatan kecil berwarna merah. Buku tabungan lama milik Shandi sebelum menikah, dan buku tabungan Zaskia yang entah kenapa ada di sana. Mungkin disita Shandi dulu tapi Zaskia mencurinya balik, atau Shandi menemukannya. Samuel membuka buku tabungan Zaskia. Ia melihat aliran dana masuk yang mencurigakan setiap tanggal 25, tanggal gajian Samuel. Nominalnya besar, jauh di atas uang saku yang disepakati. Lalu ia membuka buku catatan kecil Shandi. Di sana tertulis tangan rapi curahan hati Shandi yang berupa angka. Januari 2025, Zaskia minta 10 juta lagi buat tas, ancam lapor ibu kalau nggak dikasih. Aku pakai uang tabunganku sendiri biar Sam nggak pusing. Maret 2025, ibu kalah arisan 20 juta, minta ditutupin. Uang belanja kurang. Aku jual kalung emas hadiah wisuda dari bapak. Juni 2025, listrik nunggak karena uangnya diambil Zaskia di dompet. Aku talangin pakai bonus kerjaku yang dulu. Tangan Samuel gemetar hebat membaca catatan itu. Halaman demi halaman berisi bukti pengorbanan Shandi. Istrinya tidak pernah mencuri. Justru istrinya yang selama ini dirampok. Shandi menggunakan uang tabungan pribadinya, hasil kerja kerasnya sebelum menikah, untuk menutupi gaya hidup parasit Zaskia dan gengsi Ibu Donna, hanya agar Samuel tidak terbebani dan tidak perlu bertengkar dengan ibunya. Ya Tuhan, Shandi. Air mata Samuel jatuh membasahi kertas itu. Ia merasa seperti sampah. Ia ingat sering menegur Shandi karena kurang hemat saat Shandi meminta tambahan uang belanja. Padahal uang itu habis dirongrong keluarganya sendiri. Shandi tidak pernah membela diri. Shandi menelan semua itu sendirian demi menjaga kedamaian rumah tangga yang semu. Samuel mengambil tumpukan bukti transfer dan buku merah itu. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah berat namun,
matanya nyalang penuh amarah. Ia menemukan Ibu Donna sedang menonton TV, mencoba melupakan sakit perutnya. "Ma," panggil Samuel. Suaranya dingin, berbeda dari biasanya. "Apa lagi?" Samuel melempar buku merah itu ke pangkuan ibunya. "Baca, Ma." "Baca bagaimana, mantu pencuri, itu menghidupi gengsi mama dan kenakalan Zaskia selama bertahun-tahun." Ibu Donna membuka buku itu dengan bingung. Perlahan, matanya membelalak. Wajahnya berubah dari merah menjadi abu-abu. Ini bohong." "Cek tanggalnya. Cek mutasi rekening mama," potong Samuel tajam. "Selama ini aku pikir uang yang aku kasih cukup. Ternyata kurang jauh. Dan Shandi yang menutupinya. Dia jual perhiasannya sendiri, Ma. Perhiasan dari orang tuanya di kampung yang mama hina itu." Samuel jatuh berlutut di lantai, menangis meraung. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang terlambat. "Kita jahat, Ma. Kita jahat banget sama dia. Dan sekarang dia sudah pergi. Dia nggak akan pernah kembali." Ibu Donna terdiam 1000 bahasa. Buku merah itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Fakta itu terlalu telak untuk disangkal. Rasa malu yang luar biasa mulai merambat naik, bercampur dengan ketakutan akan masa depan tanpa Shandi. Di luar, hujan kembali turun. Seolah langit ikut menangisi kebodohan keluarga Sasongko yang baru saja menyadari bahwa mereka telah membuang berlian demi mempertahankan kerikil. Ruang kunjungan di rumah tahanan, rutan, pondok bambu terasa pengap dan bising. Di balik sekat kaca akrilik yang memisahkan pengunjung dan tahanan, Zaskia duduk dengan wajah kusam. Rambutnya lepek, kulitnya kusam tanpa perawatan klinik mahal, dan seragam oranye yang dikenakannya tampak kedodoran. Ibu Donna dan Samuel duduk di hadapannya. Ini kunjungan ketiga mereka, dan setiap kunjungan selalu berakhir dengan pertengkaran. "Mana pengacara barunya?" bentak Zaskia tanpa basa-basi. Tidak ada salam, tidak ada pertanyaan kabar. "Mama bilang mau ganti pengacara yang lebih hebat dari si botak itu. Dia nggak becus. Masa penangguhan penahananku ditolak lagi?" "Sabar, Zaskia," suara Ibu Donna terdengar lemah. Wanita tua itu tampak 10 tahun lebih tua dalam 2 minggu terakhir. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas. "Uang kita sedang sulit. Rekening mama dibekukan sementara karena penyelidikan aliran dana hasil penjualan barang curianmu itu. Samuel sedang usahakan jual mobil." "Jual mobil?" Zaskia membelalak, memukul meja pemisah. Petugas jaga langsung melirik tajam. "Mobil yang mana? Jangan bilang mobilku." "Mobil Shandi sudah dijual. Sekarang mobil mama," jawab Samuel dingin. Ia menatap adiknya dengan tatapan muak. "Kamu sadar nggak sih, Zas? Kita bangkrut demi kamu. Demi kesalahan kamu." "Kesalahanku?" Zaskia tertawa sinis, suara tawanya terdengar gila. "Ini semua salah mama." Ibu Donna tersentak. "Apa maksudmu, Nak? Mama sudah melakukan segalanya buat kamu. Mama yang bikin aku kayak gini." Zaskia menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar. "Dari kecil, Mama nggak pernah ngajarin aku susah. Apa yang aku mau, harus ada. Giliran aku gede, Mama nuntut aku harus sosialita, harus dapat suami kaya, harus tampil mewah biar nggak kalah sama sepupu-sepupu." Zaskia mulai menangis. Tapi bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemarahan yang meluap. "Aku nyuri karena aku butuh duit buat maintenance gaya hidup yang Mama banggain itu. Mama selalu bilang, jangan malu-maluin keluarga Sasongko. Nah, sekarang lihat, aku maling berlian Mama sendiri. Puas Mama sekarang?" "Zaskia, kamu durhaka." Ibu Donna memegang dadanya yang terasa nyeri. Napasnya sesak. "Bodoh amat. Aku di penjara, Ma. Di sini isinya orang gila semua. Aku nggak bisa tidur di matras tipis." Zaskia berteriak histeris. "Keluarin aku sekarang. Atau aku bakal nyanyi ke polisi kalau Mama juga pernah terima uang hasil jual tasku yang dulu." "Cukup." Samuel menggebrak meja, berdiri. "Ayo kita pulang, Ma. Dia sudah tidak waras. Jangan tinggalin aku. Kak Sam."
Mama. Teriakan Zaskia menggema saat petugas menyeretnya kembali ke sel. Ibu Donna berjalan keluar rutan dengan langkah tertatih. Di parkiran, ia muntah. Tekanan batin yang diterimanya dari anak emasnya sendiri menghancurkan pertahanannya. Dia menyalahkan Mama, Sam, isak Ibu Donna di dalam mobil. Dia bilang Mama yang membuatnya jadi pencuri. Samuel menyalakan mesin mobil, pandangannya lurus ke depan. Dia benar, Ma. Mama menciptakan monster. Dan sekarang monster itu memakan tuannya. Kalimat itu menohok Ibu Donna hingga ke ulu hati. Ia bersandar lemas, memejamkan mata, merasakan pusing yang berputar hebat di kepalanya. Karma sedang bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Sementara dunia keluarga Sasongko runtuh dalam kegelapan, dunia Shandi justru sedang menyongsong fajar yang cerah. Di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Shandi melangkah keluar dari lift eksekutif. Penampilannya berubah total. Rambut panjangnya yang dulu selalu diikat cepol asal-asalan kini dipotong bob, sebahu dengan styling modern yang membingkai wajah tegasnya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krim yang pas di badan, memancarkan aura profesionalisme yang sempat terkubur 5 tahun lamanya. Enzi menyambutnya di lobi kantor firma konsultan keuangan, Nusantara Strategis. Selamat datang kembali di habitat aslimu, Ibu Meneya, sapa Enzi sambil merentangkan tangan. Shandi tersenyum lebar. Senyum yang mencapai matanya. Terima kasih, ZY. Kalau bukan karena rekomendasi kamu ke Pak Direktur, aku mungkin masih bingung cari kerja. Hei, jangan merendah. Mereka melihat portofoliomu yang dulu, dan mereka tahu berlian tetap berlian walaupun sempat tertimbun lumpur. Enzi menepuk bahu sahabatnya. Gimana rasanya hari pertama jadi senior financial analyst lagi? Aneh. Aku Shandi jujur saat mereka berjalan menuju kubikel kaca barunya. Rasanya seperti bangun dari koma panjang. 5 tahun ini, aku cuma mikirin harga cabai, token listrik, dan mood mertua. Sekarang, aku kembali mikirin fluktuasi pasar dan strategi investasi. Otakku rasanya hidup lagi. Shandi duduk di kursi ergonomisnya. Di mejanya, sudah ada laptop canggih dan tumpukan berkas proyek. Tidak ada lagi piring kotor. Tidak ada lagi teriakan meminta teh panas. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Gaji pertamanya, termasuk signing bonus, sudah masuk. Nominalnya 3 kali lipat dari jatah bulanan yang dulu diberikan Samuel, yang sebagian besar habis untuk kebutuhan rumah. Shandi menatap angka itu. Matanya berkaca-kaca. Ini uangnya, haknya, keringatnya. Dia tidak perlu meminta izin siapapun untuk membelanjakannya. Mau makan siang di mana? Aku traktir, tanya Shandi pada Enzi. Ada restoran Italia baru buka di lantai dasar. Pasta dan wine, goda Enzi. Kenapa tidak? Di sela-sela kesibukannya meninjau laporan keuangan klien, Shandi menyadari satu hal, dia tidak merindukan Samuel. Dia merindukan dirinya sendiri yang dulu hilang. Dan sekarang, dia sudah menemukannya kembali. Rasa sakit akibat pengusiran itu masih ada. Membekas seperti luka parut, tapi tidak lagi bernanah. Luka itu justru menjadi pengingat bahwa dia telah selamat dari sebuah kecelakaan fatal bernama pernikahan yang salah. 2 minggu kemudian, Jakarta sedang terik-teriknya. Samuel sedang berada di kawasan SCBD untuk mengantarkan berkas proposal pinjaman ke bank. Bisnis keluarganya sedang goyah. Kasus hukum Zaskia menyedot banyak dana tunai, dan berita miring tentang keluarga Sasongko yang bermasalah, mulai tercium rekan bisnis, membuat beberapa kontrak dibatalkan sepihak. Samuel berjalan gontai di trotoar. Kemejanya agak kusut di bagian punggung. Wajahnya terlihat lelah, brewok tipis yang tidak terawat menghiasi rahangnya. Ia memutuskan mampir ke sebuah restoran kaca di lantai dasar gedung perkantoran untuk membeli kopi takeaway, karena dia tidak mampu lagi membeli makan siang di sana. Saat sedang antre, matanya menangkap sosok yang familiar di area meja VIP dekat jendela. Jantung Samuel berhenti berdetak. Itu Shandi. Tapi itu bukan Shandi yang ia kenal. Shandi yang ia kenal selalu memakai daster atau baju rumah sederhana. Wajahnya berminyak karena asap dapur, dan tatapannya selalu cemas. Wanita di meja itu bersinar.
Shandi sedang duduk bersama dua orang pria berjas rapi, sepertinya klien asing. Shandi sedang mempresentasikan sesuatu di tabletnya, lalu tertawa. Tawa itu. Samuel terpaku. Ia melihat Shandi tertawa lepas, kepalanya agak mendongak, matanya menyipit bahagia. Tawa yang renyah dan penuh percaya diri. Samuel mencoba mengingat kapan terakhir kali ia melihat Shandi tertawa seperti itu di rumah. Nihil. Di rumah, Shandi hanya tersenyum sopan, senyum ketakutan, atau senyum lelah. Salah satu pria asing itu menuangkan air ke gelas Shandi, dan Shandi mengangguk sopan dengan gestur yang sangat elegan. Bahasa tubuhnya berkelas, setara dengan orang-orang di sekelilingnya. "Pak, jadi pesan kopinya?" tegur barista, membuyarkan lamunan Samuel. Nggak jadi, Mas. Maaf, gumam Samuel. Ia mundur, keluar dari antrean. Ia tidak berani masuk lebih jauh. Ia merasa kotor. Ia merasa kecil. Dari balik kaca restoran, Samuel hanya bisa mematung menatap istrinya. Ada dinding kaca yang memisahkan mereka, namun Samuel tahu, dinding yang sebenarnya jauh lebih tebal dan tak kasat mata. Tiba-tiba, Shandi menoleh ke arah jendela, seolah merasakan ada yang mengawasi. Mata mereka bertemu selama 2 detik. Samuel menahan napas, berharap Shandi akan menunjukkan ekspresi rindu, atau marah, atau sedih. Namun, Shandi hanya menatapnya datar, tanpa emosi. Seperti melihat orang asing yang kebetulan lewat. Lalu, Shandi kembali menoleh ke lawan bicaranya dan melanjutkan tawa yang tertunda. Tatapan kosong itu menghancurkan Samuel lebih parah daripada jika Shandi memarkinya. Itu adalah tatapan ketidakpedulian. Shandi sudah move on. Samuel berbalik, berjalan cepat meninggalkan tempat itu dengan mata panas. Ia sadar, wanita yang ada di dalam sana sudah bukan lagi miliknya. Dia terlalu silau untuk Samuel yang sekarang hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Kondisi rumah keluarga Sasongko semakin memprihatinkan. Tanpa Shandi, dan dengan uang yang makin menipis, mereka tidak bisa menyewa pembantu baru yang tahan banting. 3 pembantu baru keluar masuk dalam 2 minggu, karena tidak tahan dengan omelan Ibu Donna. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur Jakarta. Atap di ruang tengah bocor, masalah lama yang dulu selalu Shandi tangani dengan memanggil tukang langganan, tapi Samuel tidak tahu siapa tukangnya. Air menetes membasahi karpet mahal. Di kamarnya, Ibu Donna mengerang kesakitan. Serangan asam lambungnya makin parah, komplikasi dengan hipertensi. Ia mencoba bangun untuk ke kamar mandi, tapi kepalanya pening. Ia terpeleset dan jatuh di lantai kamar mandi. "Samuel! Samuel!" teriaknya parau. Samuel yang sedang melamun di kamar bawah, berlari naik. Ia mendapati ibunya tergeletak tak berdaya di ubin dingin. Ya Tuhan! Samuel mengangkat tubuh ibunya yang terasa semakin ringan. Ia memapah Ibu Donna kembali ke kasur. "Sakit, Sam. Perut Mama sakit." Rintih Ibu Donna. "Mana obatnya? Mana buburnya?" "Bubur belum matang, Ma. Aku tadi lupa matikan kompor jadi gosong, aku lagi masak ulang," kata Samuel panik. Ia tidak becus mengurus orang sakit. Ibu Donna menangis. Harga dirinya hancur karena ketidakberdayaan fisiknya. "Mama nggak mau begini. Mama butuh orang yang ngerti. Sam, telepon dia." Samuel terdiam. "Telepon siapa?" "Telepon Shandi," perintah Ibu Donna, matanya memancarkan keputusasaan yang egois. "Suruh dia pulang. Bilang Mama sakit parah. Bilang Mama maafkan dia soal pertengkaran itu. Asal dia mau rawat Mama lagi." Samuel menatap ibunya tak percaya. "Maafkan dia? Mama bilang Mama memaafkan dia?" "Iya. Sudah, jangan bahas masa lalu. Suruh dia pulang. Rumah ini butuh dia. Mama butuh dia buat pijit kaki Mama, buat atur obat Mama." Prang. Samuel membanting gelas obat ke lantai. Pecahannya berserakan. "Cukup, Ma," teriak Samuel, napasnya memburu. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Ibu Donna tersentak kaget. "Samuel, kamu berani banting barang di depan Mama? Mama pikir Shandi itu apa? Barang? Robot?
Perawat gratis? Samuel mencengkeram rambutnya frustrasi. Mama mengusir dia. Mama memfitnah dia maling. Mama hina orang tuanya. Dan sekarang mama mau dia balik cuma karena mama butuh orang buat bersihin muntah mama? Di mana hati nurani mama? Aku ibumu, Samuel. Kamu harusnya bela aku. Aku sudah bela mama seumur hidupku. Dan lihat hasilnya. Samuel merentangkan tangan, menunjuk sekeliling kamar yang suram. Istriku hilang. Adikku di penjara. Rumah ini neraka. Ini hasil aku bela mama membabi buta. Samuel mendekati ibunya, suaranya bergetar namun tegas. Shandy tidak akan kembali, Ma. Dan aku tidak akan membiarkan dia kembali hanya untuk jadi budak mama lagi. Kalau mama butuh perawat, aku akan sewa perawat profesional. Aku akan jual jam tanganku buat bayarnya. Tapi jangan harap Shandy injak kaki di sini lagi. Samuel keluar kamar, membanting pintu. Meninggalkan Ibu Donna yang menangis meraung-raung, bukan karena sakit fisik, tapi karena sadar bahwa ia telah kehilangan kendali atas putranya untuk pertama kalinya. Hari sidang mediasi perceraian tiba. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipenuhi orang-orang yang menunggu giliran dengan wajah muram. Samuel datang sendirian. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung. Ia mengenakan kemeja batik yang sedikit longgar. Di seberang lorong, Shandy datang didampingi Enzi. Shandy tampak tenang. Sangat tenang. Ia mengenakan terusan sopan berwarna biru laut, wajahnya dirias tipis namun segar. Saat melihat Samuel, ia mengangguk kecil sebagai tanda hormat, tapi tidak mendekat. Mereka dipanggil masuk ke ruang mediasi. Seorang hakim mediator paruh baya duduk di tengah, mencoba mendamaikan. Bapak Samuel, Ibu Shandy, pernikahan kalian sudah berjalan 5 tahun. Apakah tidak ada setitik pun rasa sayang yang tersisa untuk mempertahankan rumah tangga ini? Tanya hakim mediator dengan nada bijak. Setiap masalah pasti ada solusinya. Samuel menatap Shandy. Matanya basah. Shandy, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku gagal melindungimu. Shandy diam, mendengarkan. Mama sakit, Shan, lanjut Samuel, mencoba menyentuh hati istrinya, atau mungkin memanipulasi rasa ibanya, kebiasaan lama. Dia stroke ringan kemarin setelah jatuh. Rumah berantakan. Zaskia di penjara. Kami hancur tanpamu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan kontrak rumah sendiri, kita pisah dari mama. Tolong, Shan. Tawaran itu terdengar menggiurkan bagi Shandy yang dulu. Pisah rumah adalah impiannya sejak tahun pertama menikah. Tapi Shandy yang sekarang sudah melihat dunia yang lebih luas. Shandy menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke mata Samuel. Tatapannya tidak mengandung kebencian, hanya kelelahan yang purba. Sam, suara Shandy lembut namun tegas. Kamu menawarkan pisah rumah sekarang, saat ibumu sakit dan butuh perawat, saat adikmu butuh uang, dan saat kamu bangkrut secara mental. Kamu tidak menawarkan itu saat aku sehat dan bahagia. Kamu menawarkan itu karena kamu butuh penyelamat, bukan istri. Bukan begitu, Shan? Dengar, potong Shandy. Aku sudah memaafkan kamu. Aku sudah memaafkan ibumu. Menyimpan dendam itu berat, dan aku mau terbang tinggi, jadi aku harus lepaskan beban itu. Wajah Samuel sedikit cerah. Jadi, kamu mau cabut gugatan? Shandy menggeleng pelan, tersenyum getir. Memaafkan bukan berarti melupakan, Sam. Dan memaafkan bukan berarti kembali. Gelas yang pecah bisa direkatkan lagi, tapi airnya tidak akan pernah bisa ditampung dengan utuh. Hatiku sudah pecah. Shandy mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, meletakkannya di meja. Di dalam ini ada cek. Senilai 50 juta. Ini uang tabunganku, ditambah gaji pertamaku. Gunakan untuk sewa perawat buat ibumu selama beberapa bulan ke depan. Anggap ini sedekah terakhirku sebagai mantan menantu. Samuel ternganga. Harga dirinya tertampar bolak-balik. Shandy memberinya uang, istri yang dulu mengemis uang belanja padanya, kini memberinya cek puluhan juta. Aku tidak butuh uangmu, tolak Samuel gengsi. Ambil,
kata Shandi dingin. Atau ibumu akan terlantar. Karena aku tahu saldo rekeningmu sisa berapa setelah bayar pengacara Zaskia. Shandi berdiri. Ia membungkuk hormat pada mediator. Pak Hakim, keputusan saya bulat. Saya ingin bercerai. Tidak ada rekonsiliasi. Saya ingin hidup saya kembali. Shandi berbalik dan berjalan keluar ruangan. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai keramik. Ta, ta, ta. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari masa lalu yang kelam. Samuel tertunduk di meja mediasi, menggenggam amplop cek itu dengan tangan gemetar. Ia menangis tanpa suara. Di tangannya ada uang, tapi ia baru saja kehilangan harta yang paling berharga. Mediasi gagal total. Palu perceraian tinggal menunggu waktu untuk diketuk. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa dingin dan mencekam. Hari ini adalah hari pembacaan vonis untuk kasus Zaskia Sasongko. Kasus ini sempat viral di media sosial dengan tajuk Sosialita Gadungan Pencuri Warisan, membuat ruang sidang dipenuhi beberapa wartawan hiburan yang haus berita sensasional. Zaskia duduk di kursi pesakitan. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Tidak ada lagi Zaskia yang angkuh. Tangannya meremas-remas ujung kemeja putihnya yang kusut. Di barisan pengunjung, Samuel duduk di samping Ibu Donna yang kini harus menggunakan kursi roda karena kondisi stroke ringannya yang memburuk akibat stres berkepanjangan. Hakim Ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, membetulkan letak mikrofonnya. Suasana hening seketika. Hanya terdengar dengung pendingin ruangan dan detak jantung Zaskia yang memburu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang sah. Suara hakim menggema berat. Zaskia memejamkan mata, bibirnya komat kamit memanjatkan doa yang mungkin terlambat. Ia berharap pada keajaiban. Ia berharap pengacara barunya, yang dibayar dengan sisa tabungan Samuel, bisa melakukan manuver hukum terakhir. Menyatakan terdakwa Zaskia Sasongko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penipuan berlanjut. Air mata Zaskia menetes. Kata, bersalah, itu terdengar seperti vonis mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu itu menghancurkan dunia Zaskia. Tidak mungkin. Zaskia berteriak histeris, berdiri dari kursinya. Pak Hakim, saya dijebak. Saya korban keadaan. Mama, tolong Zaskia, MA. Jangan biarkan mereka bawa aku. Dua petugas kejaksaan langsung memegangi lengan Zaskia, memaksanya untuk tenang. Di kursi pengunjung, Ibu Donna menjerit tertahan. Tangannya menggapai-gapai ke arah putrinya. Anakku, Zaskia. MA, ikhlaskan, bisik Samuel dengan suara parau. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia hanya menatap adiknya yang meronta-ronta diseret keluar ruang sidang. Hukuman itu pantas, pikir Samuel. Namun, melihat darah dagingnya sendiri diperlakukan seperti itu tetap menyisakan luka yang dalam. Zaskia menoleh ke belakang saat diseret menuju pintu samping. Matanya bertemu dengan mata ibunya. Ini salah Mama. Kalau Mama nggak ngajarin aku gengsi, aku nggak bakal di sini. Aku benci Mama. Teriakan terakhir Zaskia sebelum pintu tertutup itu menampar Ibu Donna lebih keras daripada vonis hakim. Ibu Donna memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal, wajahnya membiru. MA, Mama kenapa? Samuel panik melihat ibunya kejang. Dokter, panggil ambulans, teriak seseorang di ruangan itu. Di tengah kekacauan itu, Samuel merasa dunia di sekitarnya berputar lambat. Adiknya masuk penjara, ibunya kolaps. Kehancuran keluarga Sasongko kini paripurna. Dan di sudut hatinya yang paling sepi, ia tahu bahwa tidak ada Shandi yang akan datang berlari membawa minyak angin atau air hangat. Ia sendirian menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. 1 bulan setelah vonis Zaskia. Sebuah pelang besar bertuliskan, dijual cepat for sale, tertancap miring di halaman rumput yang mulai meninggi tak terawat di rumah menteng itu. Ket dinding yang dulu putih bersih kini mulai kusam di beberapa bagian. Di dalam rumah,
Samuel sedang memasukkan barang-barang terakhir ke dalam kardus. Rumah itu kini kosong melompong. Gema langkah kakinya terdengar memantul di dinding-dinding tinggi. Perabotan mewah, lampu kristal, lukisan antik. Semuanya sudah dijual terpisah untuk menutupi biaya rumah sakit Ibu Donna yang membengkak. Karena tidak ada asuransi yang menanggung penyakit akibat kelalaian pembayaran premi, dan untuk membayar ganti rugi kepada korban penipuan Zaskia yang lain. Ibu Donna duduk di kursi rodanya di tengah ruang tamu yang kosong. Matanya menatap nanar ke arah tangga melingkar yang megah itu. Dulu, ia sering turun dari tangga itu dengan gaun malam, menyambut tamu-tamu sosialitanya, memamerkan keberhasilannya. Kini, ia hanyalah wanita tua sakit-sakitan yang akan diusir dari istananya sendiri. Sudah semua, Sam? Tanya Ibu Donna, suaranya lemah dan serak. Stroke ringan itu telah memengaruhi kemampuan bicaranya menjadi agak pelat. Sudah, Ma. Truk pindahan sudah menunggu di depan, jawab Samuel sambil menutup kardus terakhir dengan lakban. Suara kreet lakban itu terdengar nyaring dan menyedihkan. Mama nggak sangka, akhirnya kita harus pergi dari sini, gumam Ibu Donna. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Rumah ini warisan papa kamu. Dulu papa bilang, jangan pernah dijual apapun yang terjadi. Kita tidak punya pilihan, Ma, kata Samuel datar. Ia lelah menghibur ibunya dengan kebohongan. Hutang kita menumpuk. Kalau tidak dijual sekarang, ban yang akan menyita. Lebih baik kita jual sukarela. Setidaknya ada sisa sedikit untuk sewa rumah kontrakan dan modal usaha kecil. Samuel berjalan mendekati perapian buatan yang kini kosong. Di sana, terselip sebuah foto Polaroid kecil yang tertinggal. Samuel memungutnya. Itu foto 5 tahun lalu. Foto pernikahan mereka. Shandy tersenyum malu-malu, Samuel merangkulnya bangga, dan Ibu Donna berdiri di samping mereka dengan wajah agak masam. Sejak awal memang tidak restu. Samuel mengusap wajah Shandy di foto itu dengan jempolnya. Debu menempel di jarinya. Kamu ingat malam itu, Ma? Tanya Samuel tiba-tiba. Malam apa? Malam saat Mama teriak mengusir Shandy dari titik ini, Samuel menunjuk lantai marmer di dekat pintu. Mama bilang, keluar dari rumahku. Sekarang, lihat sekeliling, Ma. Rumah ini yang mengusir kita. Seolah-olah rumah ini tidak sudi ditinggali oleh orang-orang jahat seperti kita setelah orang baiknya pergi. Ibu Donna terdiam. Bulu kuduknya meremang. Ia juga merasakan hal yang sama. Sejak Shandy pergi, aura rumah ini menjadi gelap dan panas. Jangan bicara mistis, Sam, elak Ibu Donna, meski hatinya gentar. Bukan mistis, Ma. Itu karma. Samuel memasukkan foto itu ke saku celananya. Ayo, Ma. Pemilik baru mau datang serah terima kunci jam 12. Kita harus pergi sebelum mereka melihat betapa menyedihkannya kita. Samuel mendorong kursi roda ibunya keluar dari pintu utama. Langit mendung, persis seperti malam pengusiran Shandy. Hujan rintik mulai turun. Samuel tidak membawa payung. Ia membiarkan gerimis membasahi wajahnya, berharap air itu bisa melunturkan dosa-dosanya, meski ia tahu itu mustahil. Truk pindahan tua itu menderu, membawa sisa-sisa kejayaan keluarga Sasongko menuju sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta Timur, jauh dari kemewahan Menteng. Rumah kontrakan itu ukurannya hanya 1/10 dari rumah lama mereka. 2 kamar tidur kecil, 1 kamar mandi, dan ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Atapnya seng, membuat udara di dalam terasa panas pengap saat siang hari. Sudah 3 bulan mereka tinggal di sana. Samuel kini bekerja serabutan sebagai supir taksi online menggunakan mobil sewaan. Karena tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mantan direktur yang perusahaannya bangkrut karena skandal keluarga. Sore itu, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti di depan kontrakan kumuh mereka. Tetangga-tetangga sekitar langsung melongok penasaran. Pintu mobil terbuka. Keluarlah Shandy, didampingi Enzi. Shandy tampak menawan dengan dress batik modern yang elegan dan kacamata hitam. Ia tidak terlihat sombong, hanya tak tersentuh. Samuel, yang sedang mencuci mobil sewaannya dengan kaos oblong lusuh, terbelalak kaget. Ia buru-buru mematikan keran air, mengelap tangannya yang basah ke celana. Rasa malu luar biasa menyergapnya. Shan, panggil Samuel ragu. Shandy melepas kacamata hitamnya,
menatap Samuel dengan tatapan iba namun berjarak. "Halo, Sam. Apa kabar?" "Ya beginilah." Samuel tertawa getir, merentangkan tangan menunjukkan keadaannya. "Hidup berputar, kan?" "Aku datang bukan untuk melihat ini," kata Shandy pelan. "Aku datang karena pengacaraku bilang kamu mempersulit proses balik nama asuransi kesehatan ibumu yang dulu masih ikut kantor lama. Aku butuh tanda tanganmu agar namaku benar-benar lepas dari tanggungan keluarga ini secara administratif." "Oh, iya. Maaf, aku lupa urus." Samuel menggaruk kepalanya. "Masuklah. Mama. Mama pasti senang lihat kamu." Shandy ragu sejenak, menatap Enzi. Enzi mengangguk, memberinya kekuatan. Mereka masuk ke dalam rumah sempit itu. Di dalam, Ibu Donna sedang duduk di kursi roda menghadap TV tabung kecil. Mendengar suara langkah kaki, ia menoleh. Saat melihat Shandy, mata tuanya langsung berkaca-kaca. "Shandy." Suara Ibu Donna bergetar hebat. Ia berusaha menggerakkan tangannya yang kaku untuk menggapai Shandy. "Mantu Mama." Shandy mendekat, namun tidak memeluk. Ia berdiri 2 langkah di depan kursi roda itu. Jarak aman. "Selamat sore, Bu. Apa kabar?" "Buruk, Nak. Sangat buruk." Ibu Donna menangis. Air matanya membasahi daster batiknya yang sudah pudar warnanya. "Tuhan menghukum Mama, Shan. Lihat Mama sekarang. Lumpuh, miskin, dibenci anak sendiri. Zaskia tidak mau menemui Mama di penjara. Cuma Samuel yang tersisa." Ibu Donna tiba-tiba mencoba meraih tangan Shandy, dan kali ini Shandy membiarkannya sebentar. Tangan tua itu dingin dan kasar. "Maafin Mama, Shan. Mama mohon ampun. Mama salah menilai kamu. Kamu berlian, Mama buang kamu demi pecahan kaca. Mama nyesel." Ibu Donna terisak semakin keras. "Tolong, Shan, kembalilah. Bukan buat Samuel, tapi buat Mama. Mama nggak tahan hidup begini. Bawa Mama pergi. Kamu kaya sekarang kan? Kamu bisa sewa perawat buat Mama di rumah yang layak. Mama janji bakal baik." Enzi mendengus sinis di belakang, ingin sekali menyela betapa tidak tahu malunya permintaan itu, tapi Shandy mengangkat tangan menahannya. Shandy melepaskan tangan Ibu Donna perlahan tapi tegas. Ia berjongkok agar matanya sejajar dengan mata mertuanya itu. "Bu," kata Shandy lembut. "Saya sudah memaafkan Ibu. Sungguh, tidak ada dendam di hati saya. Tapi permintaan Ibu barusan membuktikan bahwa Ibu belum berubah." Ibu Donna terdiam, bingung. "Ibu minta saya kembali bukan karena Ibu sayang saya, tapi karena Ibu tidak tahan hidup miskin. Ibu mau saya jadi penyandang dana kenyamanan Ibu lagi," ucap Shandy tajam, menusuk tepat ke jantung kebenaran. "Itu bukan penyesalan, Bu. Itu keputusasaan." Samuel yang berdiri di pojok ruangan menunduk dalam-dalam. Ia tahu istrinya benar. Suasana di ruang sempit itu menjadi hening. Hanya suara kipas angin tua yang berputar kriet-kriet. Shandy berdiri tegak kembali, merapikan roknya. Ia mengambil berkas dari tas Enzi. "Sam, tanda tangan di sini. Setelah ini, kita resmi asing secara hukum dan administrasi. Akta cerai akan keluar minggu depan." Samuel menerima pena itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Shandy, menatap wanita yang pernah ia janjikan dunia namun ia beri neraka. "Shan, apa tidak ada kesempatan? Sedikit saja? Aku sudah berubah. Aku kerja keras sekarang. Aku nggak manja lagi. Aku percaya kamu berubah, Sam," potong Shandy. "Dan aku bangga kamu akhirnya belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi perubahannya terlambat untuk kita. Kamu berubah karena terpaksa oleh keadaan, bukan karena kesadaran saat aku masih ada di sisimu." Samuel menelan ludah yang terasa pahit. Ia menandatangani berkas itu. Coretan tinta itu adalah tanda titik terakhir dari kisah cinta mereka. Shandy menerima berkas itu, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ia meletakkannya di meja kecil di samping TV. "Apa ini?" tanya Samuel. "Di dalamnya ada polis asuransi kesehatan baru untuk ibumu. Sudah aku bayar lunas preminya untuk 5 tahun ke depan.
Dan ada sertifikat deposito kecil atas nama Zaskia yang bisa dia cairkan saat keluar penjara nanti, supaya dia punya modal usaha dan tidak mencuri lagi, jelas Shandi datar. Ibu Donna dan Samuel ternganga. Mereka baru saja ditampar, lalu diberi hadiah. "Kenapa?" tanya Samuel, suaranya tercekat. "Kenapa kamu masih baik sama kami setelah semua yang kami lakukan?" Shandi tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan melegakan. "Karena aku bukan kalian," jawab Shandi tenang. "Kalian mengusirku dengan hinaan, aku meninggalkan kalian dengan kebaikan. Itu caraku membuktikan bahwa didikan orang tuaku, orang kampung yang kalian hina itu, jauh lebih berkelas daripada darah biru kalian." Shandi berbalik badan, memberi isyarat pada Enzi untuk pergi. "Selamat tinggal, Bu Donna. Selamat tinggal, Samuel. Jaga kesehatan kalian." Tanpa menoleh lagi, Shandi melangkah keluar dari rumah kontrakan itu. Cahaya matahari sore menerpa wajahnya saat ia membuka pintu, menciptakan siluet bersinar seolah ia sedang berjalan menuju surga, meninggalkan Samuel dan ibunya dalam keremangan ruangan yang sempit. Ibu Donna menangis meraung memeluk amplop coklat itu, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan manusia paling berhati mulia yang pernah ia temui seumur hidupnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3. Shandi berjalan menyeret koper kabinnya yang bermerek, langkahnya ringan dan berirama. Ia mengenakan mantel musim dingin yang stylish, siap untuk penerbangan ke Zurich, Swiss. Ia baru saja diangkat menjadi partner untuk cabang Eropa di firmanya. Di sampingnya berjalan seorang pria tegap, tampan, dan terlihat cerdas. Itu Adrian, rekan kerja senior yang belakangan ini menjadi teman diskusi favorit Shandi. Hubungan mereka belum romantis, tapi ada percikan harapan di sana. Harapan yang sehat dan setara. "Siap untuk hidup baru di Zurich?" tanya Adrian sambil tersenyum. Shandi menatap papan keberangkatan. "Sangat siap. Tidak ada lagi yang menahanku di sini." Shandi mengeluarkan ponselnya, hendak mematikan mode seluler. Jari jempolnya berhenti sejenak di sebuah foto profil WhatsApp yang tidak tersimpan di kontaknya, tapi ia hafal nomornya. Foto profil itu bergambar seorang wanita tua di kursi roda dan seorang pria kurus di samping gerobak nasi goreng. Itu Samuel. Shandi mendengar kabar dari teman lama bahwa Samuel sekarang berjualan nasi goreng di malam hari setelah narik taksi online, demi mengumpulkan uang untuk menebus Zaskia dan merawat ibunya. Samuel benar-benar menjalani penebusan dosanya. Shandi tidak mengirim pesan apapun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menekan tombol blok. Bukan karena benci, tapi karena cerita itu sudah tamat. Benar-benar tamat. Sementara itu, di sebuah kontrakan di Jakarta Timur. Hujan turun deras, sama derasnya dengan malam pengusiran itu. Atap seng kontrakan bocor di beberapa titik. Samuel sibuk menaruh ember di bawah tetesan air. "Bocor lagi ya, Sam?" tanya Ibu Donna dari tempat tidur. "Iya, Ma. Nanti kalau hujan reda, Sam naik ke atap buat nambal," jawab Samuel sabar. Ia menyuapkan sesendok bubur ke mulut ibunya. "Maafin Mama ya, Sam. Gara-gara Mama, kamu jadi susah. Gara-gara Mama, Shandi pergi." Ibu Donna mulai meracau lagi, rutinitas penyesalannya setiap hujan turun. Samuel tersenyum lembut, menyeka sudut bibir ibunya. "Sudah, Ma. Ini jalan hidup kita. Kita bayar tunai kesalahan kita sekarang, biar nanti di akhirat kita ringan." Samuel menatap keluar jendela, melihat air hujan yang jatuh membasahi tanah. Ia teringat Shandi. Dulu, ia membiarkan Shandi berjalan di hujan sendirian. Sekarang, ia yang terperangkap dalam hujan kehidupan ini. Tapi anehnya, Samuel merasa lebih tenang. Hatinya tidak lagi kosong. Rasa sakit dan penyesalan itu telah membentuknya menjadi manusia yang jauh lebih kuat daripada saat ia masih menjadi anak mami yang kaya raya. "Semoga kamu bahagia, Shan. Dimanapun kamu berada," bisik Samuel pada angin. Kembali ke bandara. Shandi masuk ke garbarata pesawat. Ia menoleh ke belakang sekilas, melihat hujan yang mengguyur Jakarta dari balik kaca bandara yang besar. Ia tidak menangis. Ia tidak sedih. Ia tersenyum. "Selamat tinggal, masa lalu," bisiknya. Shandi melangkah masuk ke dalam pesawat, menuju masa depan yang sepenuhnya miliknya.
Pesawat itu lepas landas, membelah awan hitam, terbang tinggi menuju langit biru yang cerah di atas sana. Meninggalkan badai di bawah, di mana setiap orang menuai apa yang mereka tabur. 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 Apa yang mereka tabur.